Selawat minta turunkan Jokowi beredar lagi. Lihat videonya. Ya Allah, ya Rabbi, segera turunkan Jokowi agar tentram negeri ini tiada kekacauan lagi. Buntut surat terbuka minta Jokowi mundur, Ruslan Buton dijemput tim Mabes Polri. Tidak dirusak Pancasila dari Partai Komunis. Kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo terus kita berjuang dalam lemah semangat karena semuanya adalah kebenaran dan rakyat sudah marah dan insya Allah rakyat sudah siap untuk mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selawat minta turunkan Jokowi beredar lagi. Lihat videonya. Video selawat minta turunkan Jokowi kembali viral di media sosial. Selawat itu dilantunkan 3 orang pria. Mereka memplesetkan selawat Ya Muhaimin Ya Salam. Ketiganya mendoakan Presiden Joko Widodo segera turun agar Indonesia damai. Dalam video terlihat 3 orang antusias melantunkan selawat minta turunkan Jokowi. 2 diantaranya adalah orang tua dan 1 lagi masih remaja. Dari penelusuran pojok1.id, video telah beredar di Twitter pada 2019 lalu dan video tersebut kembali viral sejak Kamis kemarin. Buntut surat terbuka minta Jokowi mundur, Ruslan Buton dijemput tim Mabes Polri. Surat terbuka Panglima Serdadu Ekstrima Nusantara Ruslan Buton kepada Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir berbuntut panggilan polisi. Dia dijemput tim Mabes Polri bersama Polda Sultra di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya menuju Polres Buton pada Selasa 28 Mei. Ruslan Buton ketika diperiksa di ruang pidana khusus atau Bitsus Polres Buton mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana jeans hitam. Wakapolres Buton, Kampola Umuri ketika dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan lebih. Dia hanya membenarkan bahwa Ruslan Buton dijemput oleh aparat gabungan Polres Buton bersama Polda Sultra dan Mabes Polri dari Desa Wabula 1 sekitar pukul 9 WITA. Yang memimpin penjemputan di Desa Wabula 1 adalah Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra. Kemudian ada juga dari pihak Mabes Polri, TNI, Brimob, dan POM. Yang masuk ke dalam rumah hanya Kompol Laumuri dan selebihnya rombongan berada di luar. Laumuri juga membenarkan jika pemanggilan Ruslan Buton berhubungan dengan postingan viral surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo di media sosial. Namun, bagaimana proses lebih lanjutnya dia mengaku belum tahu. Belum bisa dipastikan karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup dari pihak Mabes Polri dan juga Polda Sultra. Demikian pula dengan Kasat Reskrim Polres Buton AKP Reda Irfanda, dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas pemanggilan Ruslan Buton. Dan sebagai informasi, sebelumnya Ruslan Buton dalam surat terbukanya juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tidak mundur dari jabatannya. Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat. Begitulah kata Ruslan Buton dalam surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Keras, surat terbuka Perhimpunan Dokter Umum Indonesia untuk Presiden Joko Widodo. Viral sebuah surat terbuka dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia atau PDUI untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Surat terbuka tersebut berjudul Negaraku Jangan Kalah yang ditulis di Jakarta 10 April 2020. Adapun inti dari surat itu, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia menyoroti bagaimana pemerintah pusat menyelesaikan permasalahan corona atau COVID-19 yang tengah mewabah di Indonesia. Menurut PDUI, semakin hari jumlah kasus konfirmasi dan yang meninggal akibat terjangkit virus corona bertambah terus. Sebaran penyakit pun kian merata dan meluas hingga pelosok. Per Jumat 10 April 2020, kasus positif sudah tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Lupakan perkataan menterimu bahwa corona penyakit yang sembuh sendiri. Lupakan ucapan menterimu bahwa harga APD tinggi karena salahmu kok beli. Begitulah tulis dari PDUI.
Dan lupakan janji menterimu bahwa pada 31 Maret 2020 ada 4,7 juta masker produksi BUMN siap disebar ke seluruh negeri yang belakangan diakui belum ada BUMN produksi APBD. Budi meminta Presiden bertindak dengan benar dalam menangani wabah mendunia ini. Jangan ada kemudian di hari di kedudukan abad ini akan mencatat namamu sebagai pemimpin yang terlena dan tak berdaya menghadapi corona. Jangan ada cerita pada cucu cicitmu nanti negara ini kalah dikala dipimpin kakek buyutnya yang tak siaga melawan corona. Begitulah tutup dari isi surat terbuka para dokter ini. Di mana? Berikut ini adalah isi lengkap surat terbuka. Yang Mulia Bapak Presiden. Hari ini, Jumat 10 April 2020, tepat 40 hari sejak Yang Mulia Bapak Presiden mengumumkan kasus konfirmasi pertama COVID-19 di Indonesia. Saat ini telah berkembang sedemikian pesat menjadi 3.512 orang terkonfirmasi positif. 282 orang atau 8,0% meninggal dunia dan 306 orang 8,7% dinyatakan sembuh. Jumlah kasus konfirmasi baru jauh melampaui jumlah yang dinyatakan sembuh. Bahkan jumlah korban yang meninggal melebihi pasien yang sembuh. Itu pun dari angka kasus konfirmasi belum terhitung yang meninggal dari kasus PDP. Miris dan menyedihkan sekali tragedi kemanusiaan ini. Makin hari, jumlah kasus konfirmasi dan meninggal makin bertambah. Sebaran penyakit punya kian merata dan meluas hingga pelosok negeri tercinta ini, menimbulkan keresahan, kepedihan, mendalam dan kepiluan yang mengharu biru hingga sudut negeri. Yang Mulia Bapak Presiden, lupakan perkataan menterimu bahwa corona penyakit yang sembuh sendiri. Lupakan ucapan menterimu bahwa harga APD tinggi karena salahmu kok beli. Lupakan janji menterimu bahwa pada 31 Maret 2020 ada 4,7 juta masker produksi BUMN siap disebar ke seluruh negeri dan belakangan diakui belum ada BUMN produksi APD. Yang Mulia Bapak Presiden, lihat setiap hari berapa banyak rakyat negeri ini mati. Lihat berapa banyak rakyat negeri ini yang terbaring sesak di ruang isolasi tanpa bisa ditemui sanak famili. Lihat berapa banyak setiap hari pertambahan kasus konfirmasi hanya dari yang diseleksi untuk dilakukan tes konfirmasi. Sementara di sana-sini masih banyak yang menunggu dijadwalkan tes. Masih belum ada dakron, swab dan VTM dengan kondisi penuh iba. Dengan kondisi yang sengsara, dengan kondisi yang terbaring sendiri tanpa didampingi anggota keluarganya. Entah sampai berpisah atau semoga bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Lihat di sana-sini, seluruh pelosok negeri ini ratusan ribu dokter dan tenaga kesehatan resah, susah, gundah, gelisah, dan marah karena APD makin langka, harganya makin menggila. Sementara runari mereka terusik, tidak tega menyaksikan pasiennya penuh harap dalam derita tiada tara. Haruskah mereka bertaruh nyawa dengan APD seadanya? Mereka melawan musuh yang tidak kelihatan dengan balutan plastik yang sama dengan yang pernah Yang Mulia Bapak Presiden kenakan saat puluhan kamera mengabadikan Bapak tengah rinai hujan. Ya, dengan memakai plastik jas hujan saja. Lihatlah jumlah sejawat kami para dokter yang meninggal dunia sudah lebih dari 30 orang. Sampai berapa lagi yang harus dijumlahkan dalam daftar kematian yang mengenaskan ini? Satu saja dari para dokter mati perlu waktu bertahun-tahun untuk menjadikan pengganti. Beda dengan menteri-menteri yang Bapak miliki, satu saja mati esok hari berbondong yang mengajukan diri. Yang Mulia Bapak Presiden, lakukanlah amanah di pundakmu. Sebagai Presiden di negeri ini, jalankanlah bunyi pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negeri. Itu amanah yang kau minta ada di pundakmu. Ini beban yang kau minta diletakkan di pundakmu. Jangan kau tumpahkan kepada rakyatmu, jangan kau biarkan membebani derita. Gunakan kepala tanganmu, gunakan ujung telunjukmu, gunakan suara kerasmu. Perintahkan para menterimu, aparatmu, jenderalmu, TNI dan polisi yang ada di kendalimu. Kuasai seluruh negeri ini, atur hingga ke pelosok negeri, perintahkan seluruh rakyatmu. APD harganya melangit, mencekik dan menjerat, langka tapi faktanya ada. Ada, iya ada. Tapi ada yang tega menjual dengan harga yang fantastis. Ada yang tega mengambil laba luar biasa di kala duka. Ada yang tega mengiris saudaranya di tengah krisis. Negaraku hadirlah. Kuasai seluruh cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Beli seluruh produksi dari pabrik yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Datangkan sebanyak-banyaknya dari luar negeri.
Kuasai semuanya, bagikan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi rakyatmu. Tegakkan hukum, jeratlah dengan hukum pada siapa saja yang menjual APD dengan harga tinggi. Gunakan banyak undang-undang untuk menghadang tindakan mereka. Wahai negaraku, lawanlah. Perkasalah, jangan negaraku kalah. Yang mulia Bapak Presiden, raihlah tangan-tangan rakyatmu yang memohon pertolongan. Mereka yang menunggu uluran tali di tengah derasnya arus sebaran COVID-19 yang mematikan. Lemparlah